Husban, ada bawa cerai loh. Oh, oke. Bininya urusin dia belasan tahun, tapi nggak punya harta sama sekali masa. Ini arahnya kemana sih? Lu mau minta harta? Gue belum mati loh. Bukan. Gak gitu. Gampang salah paham sih orangnya. Ntar dulu. Maksud kita Siapa? aku dan netizen. Intinya jadi suami jangan pelit. Gue mana pelit sih sama lu? Iya, tapi lu gak ganteng kayak dia. Nggak nyambung anjir. Wah, mesti dibina. Tolong. Hola netizen yang tercinta, kabar terbaru datang dari dunia selebriti tanah air. Ari Wibowo telah melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada awal April lalu. Rumah tangga yang telah dibina Ari Wibowo dan Inge Anugrah selama 17 tahun harus berakhir kandas karena suatu permasalahan. Gugatan perceraian itu pun muncul rumor sikap Ari Wibowo yang pelit. Bagaimana tidak, menurut kabar yang beredar, pengeluaran Inge jika ditotal selama 1 bulan tidak lebih dari 10 juta. Atas pernyataan itulah yang membuat nama Ari Wibowo viral di media sosial dan mendapat hujatan dari netizen yang terhormat. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Aktor Ari Wibowo gugat cerai Inge dituding tak beri nafkah. Ini Inge nggak beri nafkah ke Ari, makanya digugat. Atau Inge yang nggak dapet uang lalu digugat Ari. Aduh, bingung gue baca beritanya. Kalian bingung gak sih? Ini siapa sih sebenarnya yang nggak beri nafkah atau nggak dapet nafkah? BTW, buat para istri, gimana nafkah kalian? Apakah bulan ini sudah dapat THR dan nafkah? Pesan saya buat para suami, apa sih susahnya memberikan nafkah untuk istri? Apa sih susahnya beri THR buat istri? Ini lu keluarin aja kayak gini nih, saya udah siapin buat istri saya. Ini saya sih maunya kasih, ya udahlah semuanya ini buat dia. Biar dia nggak cerewet. Kalau dia cerewet tuh aku sering bilang ke dia, kamu tuh makin cerewet makin cantik, makin aku sayang. Percaya deh, ini mudah-mudahan bisa jadi solusi yang sederhana buat para suami agar dia kicep. Ini sedang ramai ya berita perceraian dari artis Ari Wibowo dan istrinya. Jadi Ari Wibowo menggugat cerai istrinya Inge Anugrah. Ya, yang saya mau bahas di sini adalah tentang perjanjian pisah harta. Tentang perjanjian pisah harta ini dibuat sebelum pernikahan kalau untuk kasus Ari Wibowo. Nah, yang berita sampai saat ini adalah dari pengacara Inge Anugrah bahwa ada perjanjian pranikah dan semua aset, apartemen, segala macam itu diatasnamakan atas nama suami, atas nama Ari. Dan Ibu Inge ini tidak mendapat uang belanja, tetapi dikasih kartu kredit dengan limit maksimal 10 juta untuk pemakaiannya, pembelanjaannya. Nah, kalau ini memang benar, kalau data-data sampai dengan seperti ini itu emang agak agak miris lah untuk Ibu Inge ya. Jadi hanya melayani tapi tidak ada maksudnya tidak merupakan harta bersama gitu. Nah, ini sih kalau menurut saya melihat dengan data seperti ini itu agak gimana ya, kita kenal artis ini adalah cukup religius ya di kalangan agama Kristen, sering bersaksi. Coba kalau memang faktanya baru ini saja, itu memang agak bagaimana gitu ya, kasihan istrinya tidak dapat apa-apa. Tapi ya kita nggak tahu nanti fakta-fakta selanjutnya terjadi. Nah, kalau seperti ini, apabila pengacara Inge minta sesuatu ya, itu maksudnya minta pembagian harta, memang posisi Inge ini lebih lemah karena ada akta pisah harta dan dia sama sekali ibu rumah tangga, hanya ibu rumah tangga biasa gitu ya. Nah, semua harta diperoleh oleh Ari Wibowo gitu. Nah, ya kita nggak tahu, kita lihat perkembangan selanjutnya ya. Semoga segala sesuatunya akan menjadi lebih baik untuk kedua belah pihak. Ya Allah, iki sekelas artis saya loh ya, artis
ternama ya cerai diungkit semua sing dikasih saya. Mulai dari tuku pempese, parkire kabeh dijauhi, kabeh diungkit. Makanya dari itu sayang, kita sebagai wanita harus pinter cari uang sendiri ya. Cari fulus sendiri sayang, cari kebahagiaan kita sendiri sayang. Jangan sampai kamu itu tergantung sama suami sayang ya. Meskipun itu suami, nanti itu pasti Kak Beb lah ono masalah. Sing dikai A sampai Z, sing dikai tempe tahu ya diungkit sayang ya. Nih Kak Beb ya. Dan untuk kalian cewek-cewek yang belum menikah, ojo kesusu rabi say, ojo kesusu rabi yo say. Nikmati dulu masa mudamu Kak Beb yo. Ojo kesusu rabi kok. Semoga pesan ini tersampaikan kepada Om Ari Wibowo. Om Ari ingat gak pengakuan sumpah di waktu pernikahan? Sumpahnya Om Ari ini kepada siapa? Bukan kepada jemaat loh, dan juga bukan kepada masyarakat. Om Ari bersumpah di hadapan Tuhan, dan buat Tuhan loh, jangan main-main. Berjanji setia sehidup semati, dan hanya maut yang memisahkan. Sekarang Om Ari tiba-tiba ngomong cerai itu dari mana? Cobalah dipikir-pikir lagi Om Ari. Kalau Om Ari udah siap menjomblo seumur hidup, gak apa-apa. Dan jangan ada pernikahan kedua Om Ari, gak ada. Kalau ada pendeta yang berani melakukan pemberkatan Om Ari dengan wanita lain, I jamin pendeta itu pasti tukang selingkuh. Om Ari jangan besar kepala dulu, jangan ngomong nanti ketemu wanita yang cocok. Hanya pendeta yang tukang selingkuh yang berani melakukan pemberkatan itu. Kan lagi heboh ya sekarang teh perceraiannya Inge sama Ari Wibowo yang lagi FYP di mana-mana. Miris ya sebagai sama perempuan gitu kalau memang Ari Wibowo-nya sepelit itu. Tapi dibalik miris itu dia juga kayak mikir ngakak. Yang mending Inge kemana-mana atau Ari Inge mah ya walaupun suaminya pelit juga, yang sampai pengeluaran dirinci sampai ke BH CD sama pembalut dirinci juga ya. Ih, tapi dari bawah mah ganteng. Nah coba dan dibalik. Keceplosan. Masih yuk. Dan dibalik juga dulu ngalamin. Tapi ngalaminnya lebih parah tahu ya Allah. Lebih pelit dari itu. Sagaladi itu. Jaba mending mun kasep. Mending mun kasep. Mending pun ganteng aja. Pembali ya Allah dosa ke bulan puasa. Tapi aslinya ini mah sampai ngakak ya. Jadi aku teh komennya di akun-akun yang FYP tentang perceraian Inge sama Ari Wibowo teh. Ya mendingan Inge atuh nasibnya masih baik. Ari Wibowo mah ganteng. Ari Danti Malik baheula menageun siga gentong kagak ganteng. Pelitna nauzubillah keceplosan. Kasus cerainya Ari Wibowo itu aktor ganteng dulu idola ya, nikah sama Inge 17 tahun, dapat anak, dapat istri di luar posted, tapi miris. Alasannya cara ngebagi nafkahnya. Ibu 17 tahun kemana aja? Kenapa lu diem aja? Jadi pembantu aja, masih digaji loh, capek. Gak mesti harus ngurusin kasur, bikinin anak, bikinin makan, cukup kerja, dapat gaji. Ini 17 tahun hidup lu sia-sia, gak dapat apa-apa. Udah gitu gak disenengin, polos, dapat rumah, gak ada. Mau apa ya? Kalau gue bilang bodoh, tapi ntar marah. Karena gue bilang mati ngobrol. Lu muslim kan? Tahu ada hukumnya. Sandang, pangan, papan, cukupin untuk istri, keluarga kecil. Insya Allah rezeki lu itu bakal lancar karena 2 istri. Wah, lu gitu-gitu aja hidup karena solim. Terus yang gue baca kok alasannya balik lu jadi muslim. Lu maaf ya, Ari Wibowo, lu belajar ngaji yang bener lo, ngaji yang bener. Kalau ngomong Kongo kan pinter pelajarin. Sandang, pangan, bini cukup, latih tinggalin urusan atau mencari ada harta guni cimi. Karena apa? Kalau lu antongan adem ayam terus duit cukup kagak pasaran nggak pasal lu inget begini ada wedding and another other ya kita pacaran ini deket sama cowok kita masih di jajan mau akan kadang-kadang suruh pegang ATM atau minta transfer jajan buat bulan sebelum pacaran apalagi kawin harta dia udah pindah kali ke tangan juta apalagi sertifikat tanah suruh BPKB rumah
BPKB dulu, BPKB mobil, motor. Udah pasti itu jadi bingung. Kenapa? Akhirnya jadi bingung, rajin bantu ada tuh sunat main, tahajud, doain lakinya, biar lakinya udah lancar rezekinya. Kalau mau juga banyak bangga nih. Kayak ini. Terus saya bisa jadi perempuan, makanya saya kerja aja sendiri dah. Terus cobain aku yakin biar saya bisa bagian, biar bisa di hari tua ada sisa, nggak begini sia-siain duit aku 17 tahun.